Seringkali ketidakpahaman masyarakat soal hukum waris malah memicu persengketaan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta semester 4 dengan NPM 1124012. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kewarisan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Najih LCMH. So, di video kali ini aku mau membahas seputar hukum waris di Indonesia. Kenapa sih ini penting? Karena masalah waris itu lekat banget sama kehidupan sosial kita. Seringkali ketidakpahaman masyarakat soal hukum waris malah memicu persengketaan keluarga. Padahal aturan mainnya sudah jelas diatur oleh hukum di Indonesia. Teman-teman perlu tahu, Indonesia adalah negara yang pluralistik. Bukan cuma suku dan budayanya yang beragam, tetapi sistem hukumnya juga, termasuk hukum kewarisan. Saat ini, ada 3 sistem hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia. Yang pertama, hukum waris Islam. Yang kedua, hukum waris adat. Dan yang ketiga, hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Lalu, apa sih sebenarnya hukum waris itu? Mantan Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan di Indonesia, mendefinisikan hukum waris sebagai rangkaian peraturan yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, serta bagaimana harta, hak, dan kewajiban tersebut beralih kepada orang-orang yang masih hidup. Dari definisi tersebut, ada 3 unsur utama dalam hukum kewarisan yang wajib ada. Pertama, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, ahli waris, yaitu satu atau beberapa orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, harta warisan, yaitu wujud kekayaan, baik hak maupun kewajiban, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang dan wasiat yang beralih kepada ahli waris akibat adanya kematian. Nah, pembahasan pertama akan kita mulai dari hukum waris perdata barat yang diatur dalam pasal 830 sampai pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem ini berlaku bagi warga negara Indonesia non-muslim atau mereka yang menundukkan diri pada hukum perdata. Satu hal yang khas dari hukum perdata adalah prinsip kesetaraan gender. Hukum ini tidak membedakan besaran bagian antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dinilai setara dan mendapat porsi yang sama besar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya sistem golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah. Sistem ini menggunakan prinsip prioritas. Artinya, jika golongan yang di atas masih ada, maka golongan di bawahnya tertutup atau terhijab dan tidak berhak mewarisi. Mari kita bedah keempat golongan tersebut. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama. Maksudnya adalah pasangan sah, baik janda atau duda yang masih hidup saat waris meninggal dunia. Kemudian anak-anak kandung serta keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah. Jika golongan 1 tidak ada, warisan jatuh ke golongan 2, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara kandung dari si pewaris, beserta keturunan saudaranya. Jika golongan 2 juga tidak ada, harta beralih ke garis lurus ke atas, seperti kakek dan nenek, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Dan terakhir, jika semua golongan tadi tidak ada, barulah harta jatuh ke keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping sampai derajat ke-6, misalnya paman, bibi, dan sepupu. Nah, setelah kita membedah sistem waris barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekarang kita beralih ke sistem hukum waris kedua yang sangat besar di Indonesia, yaitu hukum waris Islam atau yang sering kita sebut sebagai ilmu faraid. Secara prinsip, hukum waris Islam adalah aturan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang sah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan keluarga. Satu hal yang wajib kita catat, dalam hukum Islam dibedakan antara harta peninggalan dengan harta waris. Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, harta peninggalan tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan seluruh kewajiban si pewaris, mulai dari biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang, hingga penunaian wasiat. Sisa dari pembersihan itulah yang baru sah disebut sebagai harta waris. Teman-teman, dalam hukum kewarisan Islam, aturan mengenai siapa yang berhak menerima, berapa porsinya, dan bagaimana metode pembagiannya itu diatur dengan sangat rinci. Aturan ini termaktub langsung dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.
Bahkan bisa dibilang tidak ada sistem hukum lain yang mengatur waris serinci hukum Islam. Jadi kalau pembagiannya dilakukan dengan benar dan semua ahli waris paham tujuan sosioekonominya, konflik atau sengketa keluarga itu bisa dihindari. Untuk memahami penerapannya, ada 4 asas utama yang harus kita tahu. Yang pertama, asas ijbari. Artinya, peralihan harta itu terjadi secara otomatis demi hukum berdasarkan ketetapan Allah, tanpa perlu kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris. Asas yang kedua yaitu asas bilateral. Seseorang berhak menerima warisan dari kedua lini keturunan, baik dari garis laki-laki ayah maupun perempuan atau ibu. Yang ketiga yaitu asas keadilan berimbang. Keadilan di sini bukan berarti sama rata secara matematika, melainkan adil secara proporsional. Pembagiannya menyeimbangkan antara kedekatan hubungan kekerabatan dan besarnya beban tanggung jawab hidup yang dipikul ahli waris. Asas yang keempat yaitu asas individual, yang artinya harta yang sudah dibagikan tersebut langsung sah menjadi hak milik pribadi masing-masing ahli waris untuk dikelola secara mandiri. Dan asas yang kelima yaitu asas akibat kematian, artinya peralihan harta warisan hanya sah terjadi jika si pewaris telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, harta miliknya tidak bisa disebut dan tidak boleh dibagi sebagai warisan. Di sisi lain, Islam juga mengenal konsep mawani'ul irts atau penghalang-penghalang kewarisan. Konsep ini berfungsi sebagai rambu-rambu moral dan hukum agar harta tidak jatuh ke tangan orang yang tidak layak. Jika seseorang terkena penghalang ini, meskipun ia anak kandung atau pasangan sah, hak warisnya otomatis gugur. Merujuk pada penjelasan Hujatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada 6 hal yang menjadi penghalang waris. Pertama, perbedaan agama. Seorang non-muslim tidak bisa mewarisi harta seorang muslim, begitu juga sebaliknya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang murtad. Penghalang ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad yang berbunyi la yatawarathu ahlu millataini syatta, yang artinya tidak saling mewarisi orang-orang yang menganut dua agama yang berbeda. Penghalang yang kedua yaitu status budak. Seorang budak, baik budak murni, budak umul walad maupun budak mukatab, tidak memiliki hak untuk mewarisi atau diwarisi. Mengapa? Karena secara hukum, seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas harta kekayaan. Penghalang yang ketiga yaitu pembunuhan. Seseorang yang membunuh tidak akan mendapat warisan dari orang yang ia bunuh. Contohnya, jika seorang anak tega membunuh orang tuanya, hak warisnya langsung lenyap. Analoginya sederhana, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan, baik pembunuhan itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penghalang yang keempat yaitu ketidakjelasan waktu kematian. Misalkan terjadi bencana alam atau kecelakaan tragis yang menewaskan beberapa anggota keluarga sekaligus, dan tidak ada bukti siapa yang meninggal lebih dulu. Dalam kondisi ini, mereka dianggap meninggal bersamaan, sehingga mereka tidak saling mewarisi. Harta mereka akan langsung turun ke ahli waris lain yang masih hidup. Penghalang yang kelima yaitu li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan suami yang menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dilahirkan istrinya sebagai darah dagingnya. Seperti dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Ad-Dimashqi, sumpah li'an ini memutuskan hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Dampak hukumnya, hubungan waris antara anak dan ayah tersebut otomatis gugur. Si anak hanya memiliki hubungan waris yang utuh dengan ibunya. Penghalang yang keenam yaitu keraguan kelayakan menerima warisan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan informasi status. Contoh paling konkret adalah keraguan karena kehamilan. Seorang janin dalam kandungan sebenarnya bisa mewarisi asalkan memenuhi 2 syarat. Janin tersebut harus lahir dalam keadaan hidup dan janin itu sudah ada di dalam kandungan saat si pewaris meninggal dunia, yang biasanya dihitung jika lahir kurang dari 6 bulan sejak kematian waris. Nah, setelah tahu asas dan penghalangnya, lalu siapa saja yang berhak menerima? Dalam hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu ashabul furud atau zawil furud. Mereka adalah ahli waris prioritas yang jatah bagiannya sudah dipastikan nilainya di dalam Al-Quran dan hadis. Porsi tetapnya bisa berupa 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, atau 1/6. Contohnya adalah suami, istri, ayah,
ibu, dan anak perempuan. Aturan mainnya, jatah mereka ini wajib dikeluarkan dan diselesaikan terlebih dahulu dari total harta. Yang kedua yaitu asobah atau penerima sisa. Mereka adalah ahli waris yang tidak memiliki persentase tetap. Mereka bertugas mengambil seluruh sisa harta setelah bagian ashabul furud dipenuhi. Bahkan jika tidak ada ahli waris ashabul furud sama sekali, kaum asobah ini berhak mengambil seluruh harta warisan. Contohnya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, atau saudara laki-laki kandung. Biar teman-teman makin terbayang cara penerapannya, yuk kita bedah satu contoh kasus sederhana menggunakan kedua sistem hukum ini. Misalkan pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta bersih sebesar 120 juta rupiah. Ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita akan menggunakan hukum waris perdata barat. Berdasarkan ketentuan golongan 1, posisi istri dan anak-anak adalah setara. Harta langsung dibagi rata secara matematika tanpa membedakan gender. Maka 120 juta rupiah langsung dibagi 3 orang, yaitu istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Hasilnya, masing-masing mendapatkan porsi yang sama rata, yaitu 40 juta rupiah. Semuanya mendapat hak yang setara. Kedua, kita akan hitung menggunakan hukum waris Islam. Di sini kita harus menghitung berdasarkan porsi ashabul furud terlebih dahulu. Karena pewaris memiliki anak, berdasarkan surah An-Nisa ayat 12, maka istri mendapat bagian 1/8. Maka 1/8 dikalikan dengan 120 juta rupiah dan mendapat hasil 15 juta rupiah. Sisanya menjadi jatah anak-anak sebagai asobah atau penerima sisa. Maka 120 juta tadi dikurangi dengan 15 juta rupiah dan mendapat hasil 105 juta rupiah. Nah, sisa dari 105 juta rupiah ini dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan menggunakan rumus 2:1. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Maka totalnya menjadi 3 bagian. Lalu 105 juta tadi dibagikan menjadi 3 karena total bagiannya 3. Maka satu bagian ini mendapat 35 juta rupiah. Karena anak laki-laki mendapat 2 bagian, maka 35 juta tadi dikalikan 2, jadi 70 juta rupiah. Maka bagian yang didapatkan yaitu istri mendapat 15 juta rupiah, anak laki-laki mendapat 70 juta rupiah, dan anak perempuan mendapat 35 juta rupiah. Nah, melalui simulasi kasus tadi, kita bisa melihat secara nyata bagaimana satu kondisi keluarga dan jumlah harta yang sama bisa menghasilkan nominal pembagian yang berbeda tergantung sistem hukum mana yang digunakan. Perbedaan ini membuktikan betapa indahnya keberagaman hukum di Indonesia, baik melalui pendekatan kesetaraan gender dalam hukum waris perdata barat maupun prinsip keadilan berimbang dalam hukum waris Islam. Keduanya dirancang dengan formulasi yang matang untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada akhirnya, memahami hukum waris bukan sekadar belajar menghitung angka, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keharmonisan, keadilan, dan ketentraman dalam keluarga. Semoga penjelasan serta simulasi dari aku kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video tugas kuliah ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.